Hai guys, kali ini aku bakalan cerita soal apa sih tugas atau task dari seorang UX writer. Nah, pertama-tama mungkin beberapa dari kalian ada yang tidak mengetahui apa itu UX writer. UX writer ini emang lagi banyak diperbincangkan, apalagi di dunia startup dan di dunia digital di luaran sana dan di Indonesia. Jadi UX writer itu merupakan profesi yang menjalankan tugas untuk menjembatani antara user dengan perusahaan melalui teks-teks yang ia bikin di aplikasi ataupun di website. Jadi ketika kalian melihat aplikasi, melihat website, nanti kan pasti akan terpampang nih ada satu layar yang berisi halaman. Nah, di situ kan ada teks-teksnya, misalnya label menu, lalu nama tombol, lalu ada yang namanya fitur-fitur, lalu subtitle. Semua itu yang membuat adalah seorang UX writer. UX writer itu bertugas untuk mengkomunikasikan bahwa page itu tuh berfungsi untuk apa, untuk memandu user supaya bisa menyelesaikan tugas yang ada di page atau halaman atau screen tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika kalian membuka sebuah halaman login atau untuk masuk ke akun, jadi kalian kan akan melihat nih panduan kalau mau login, ada form untuk mengisi nama, email, lalu kalian harus klik atau pencet tombol masuk sekarang atau masuk di sini. Nah, yang menentukan nama-nama masuk sekarang, masuk di sini atau login gratis itu adalah seorang UX writer. Selain membuat seperti itu, UX writer juga bertanggung jawab untuk membuat yang namanya pesan error. Jadi kalian kan pernah ngeliat nih kalau ada kondisi 404. 404 itu adalah kondisi ketika ada gangguan yang tidak diinginkan dan menyebabkan user tidak bisa mengakses halaman tersebut. Selama ini, sebelum kehadiran UX writer, 404 itu dihandle secara bahasa pemrograman yang orang awam tidak memahami apa aksi selanjutnya yang harus dilakukannya. Nah, dengan adanya UX writer, 404 itu dibahasakan ulang semudah mungkin sehingga user bisa mencerna, tidak dilanda kepanikan, dan bisa menentukan langkah apa yang user bisa lakukan nih. Contohnya 404 itu, jadi kita bisa menawarkan sebuah pesan error yang menenangkan usernya. Contoh, sedang terjadi kendala, tapi jangan khawatir, kamu tetap bisa mengakses halaman lainnya. Lalu di bawahnya diberikan CTA yang mengarahkan ke explore ke fitur-fitur lanjutan seperti itu. Jadi user tidak dikecewakan. Nah, prinsip untuk menulis dalam UX writer itu selain clear, concise, dan useful tentu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan space yang kecil, tapi pesan yang ingin kita sampaikan itu benar-benar dicerna secara utuh oleh user tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa kecewa, tanpa ada rasa bingung. Pokoknya benar-benar harus clear, benar-benar harus jelas, detail, tanpa mengurangi fungsi atau esensi dari screen tersebut. Nah, sebisa mungkin UX writer juga menawarkan solusi kepada usernya ketika misalnya setelah selesai melakukan pembuatan order atau melakukan pemesanan, nanti akan muncul yang namanya sukses atau pop-up sukses membuat pesanan. Pop-up di situ nanti akan ada teks yang seharusnya berisi bahwa oh ya, setelah membuat pesanan, user tuh harus ngapain, harus diinformasikan secara detail, nggak cuma sekedar ngomong terima kasih sudah membuat order. Itu nggak useful buat user gitu loh. User nggak tahu dia harus melakukan apa setelahnya. Makanya gunanya UX writer itu menginstruksikan, mengarahkan, lalu menjadi pemandu bagi user ketika menggunakan aplikasi atau website sebuah perusahaan atau sebuah brand. Begitu. Kemudian bagaimana sih cara untuk bisa menyusun kata-kata yang singkat tapi bermakna? Pangkas kata-kata yang dirasa tidak penting. Misalnya gini, telah terjadi gangguan. Nah, itu kan telah terjadi. Langsung aja ngomong sedang gangguan. Halaman ini sedang gangguan. Itu bisa menghemat beberapa karakter dan bisa
membantu keindahan sebuah halaman. Pesannya juga nyampe, lalu nggak terlalu panjang juga dicerna gitu loh. Apalagi masyarakat ketika buka aplikasi mereka juga pengennya cepet kan. Nah kalau teksnya terlalu panjang juga susah dipahami sama user, akan membutuhkan waktu lama untuk lanjut ke screen atau tahapan berikutnya. Kemudian itu semua memang butuh diskusi juga dengan UX designer, UI designer, lalu ke researcher, lalu ke PM. Karena kolaborasi itu penting supaya UX writer juga tahu konteks dari halaman tersebut ketika membuat copy atau membuat wording yang tepat. Gitu teman-teman, terima kasih.